Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Kang Tatang di Lele Manja Channel. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat lagi video, yaitu cara memijahkan ikan nila di kolam beton. Jadi kemarin sudah sempat dan alhamdulillah udah banyak yang melihat, banyak yang suka, namun ada gangguan sedikit hingga sekarang yang dulu dibuat itu tidak keluar suaranya. Jadi saya kemarin ini bilang lagi karena ada satu permintaan katanya dan pertanyaan kenapa tidak ada suaranya, maka kata saya insya Allah besok saya buat lagi cara memijahkan ikan nila di kolam beton. Oke, jadi caranya begini pemirsa, kawan-kawan semua, kita bicarakan tempat saya saja. Jadi intinya di sini saya mempunyai kolam ukuran 4x5. Nah ini, jadi kita angkat dan kebetulan ini kolam saya ini berada persis di sebelah dapur, jadi tempat duduk kita, terus tempat santai-santai kita di sebelahnya saya buat kolam. Nah jadi ini kolam kita ukurannya 4x5 gitu ya. Nah jadi untuk awal pertama kita bersihkan dulu kolam. Nah jadi bersihkan dulu kolam seperti ini, sudah bersih. Nah setelah itu, setelah bersih kita isi air. Nah dengan ketinggian di kisaran bisa 40 sampai 60 cm. Nah itu jadi biasanya nanti kolam kita ini kita isi ketinggiannya itu udah ada pembatas air seperti ini. Nah ini biasanya saya isi segitu. Nah jadi kalau memang sudah mulai terisi air, walaupun kita istilahnya belum nyampe dengan ketinggian segitu, tetapi aslinya sudah bisa diisi ikan. Nah kita sambil udah masuk ikan sambil ngisi air tidak apa-apa gitu kan, intinya yang penting sudah bisa masuk. Nah ini posisi saya lagi ngisi air. Ngisi air, kebetulan kolam ini sempat saya keringkan dulu 2 hari yang bagian atas, karena kalau kolam kita ini istilahnya gimana ya, ada yang bagian dalam dan ada yang bagian cetek, jadi gitu. Tapi bukan aslinya itu bukan menjadi syarat utama cara memijahkan ya, cuman intinya karena punya kita ini posisinya kolam ini bawahnya itu sepiteng aslinya. Nah ini nih aslinya sepiteng, terus ini adalah tiang parabola. Nah jadi saya memanfaatkan lahan yang istilahnya lahan-lahan nganggur, saya buat kolam. Nah dengan jadi istilahnya kita memanfaatkan lahan kosong. Jadi lahan saya ini 4x5, saya buat kolam kayak gini dan alhamdulillah sangat lumayan hasilnya bila dibuat pemijahan gitu. Nah terus kalau setelah diisi air, nah baru kita masukkan bibit indukannya. Nah jadi perbandingan indukannya itu 1:3 sampai 1:5. Jadi jantannya 1, betinanya bisa 3 sampai 5. Tapi yang bagus itu 1:3. Nah itu udah bagus gitu kan. Nah terus soal ukuran besarnya, kalau bisa ikan nila itu posisinya udah 1,4 kilo, berarti 2,5 on ya. Nah itu udah bagus. Biasanya kalau dari posisi ikan kecil itu tuh sekitar usia 8 bulan. Nah itu udah sangat bagus untuk jadi indukan. Kalau soal terus batas usia yang untuk di ini apa bagus dan produktif, kalau masalah produktif, kalau
yang saya jalankan di sini sih udah sampai 1,5 kilo up, jadi udah 1 kilo up, udah 1 kilo ke atas gitu. Itu yang ada di punya saya, dan itu ada di pemijahan saya yang kolam luar. Ini kan karena kita kebetulan lagi di kolam di dalam rumah, jadi kita videonya yang ini gitu. Nah jadi setelah diisi air terus diisi ikan, nah nanti perkiraan kurang lebih di 20 hari, di 20 hari itu kita sudah nampak hasilnya. Itu yaitu larva itu akan ngembang. Nah jadi apalagi kalau malam gitu ya kan, kalau malam itu biasanya larva-larva itu akan naik, dan kita pun manen larva itu posisinya di malam hari. Jadi listrik kita matikan cukup dengan menggunakan senter, dan setelah itu larva baru mulai bisa kita panen dan kita pisah. Nah setelah dipisah larva itu baru kira-kira sudah habis mencapai 70% yang kita ambil, baru kita kurangin airnya, dan kita kurangin terus sampai hampir habis, namun jangan sampai habis betul. Nah jadi kalau sekiranya udah 70% kita larva diambil, air keringkan, udah hampir kering, baru indukan yang kita dulu kan ambil, si indukan kita angkat, kita masukkan lagi ke bak kayak gini, masukkan lagi ke bak. Nah dengan tujuan kalau sampai kering kan indukan itu ngamuk, biar sisa-sisa si larva itu jadi tidak terganggu dengan pukulan-pukulan indukannya gitu. Nah setelah indukan diangkat baru kita bersihkan larvanya, dan tolong usahakan sampai sebersih mungkin. Jadi jangan sampai ada ketinggalan, soalnya kalau ada yang ketinggalan biasanya nah nanti dia tumbuh besar, dan bila si telur ikan, bila si babon ini kita masukkan dan udah mijah lagi, biasanya pas posisi di larva, kakak-kakaknya yang ketinggalan itulah yang menjadi hama. Nah jadi saran saya, kalau membersihkan itu sampai sebersih mungkin larvanya, lebih baik terbuang daripada harus tersisa di kolam pemijahan kita. Nah jadi terus kalau ada pertanyaan setelah diambil larva dan istilahnya indukannya udah diangkat, dibersihkan, apakah harus dikeringkan dulu kolamnya untuk memasukkan lagi indukan? Kalau punya saya tidak sih. Jadi begitu udah dibersihkan, kita isi lagi air, indukan kita masukin, dan begitu seterusnya. Dan mudah-mudahan per 20 hari sampai 1 bulan itu kita bisa manen terus gitu. Dan nah saran saya cuman begitu manen kita harus langsung pisahkan larvanya, jadi supaya indukan menelur lagi, jadi mijah lagi, dan si larva ini bisa tumbuh bagus di luar sana. Oke, kita akan coba memasukkan indukan dan memilih indukan, cuman berhubung saya sendiri membuatnya, jadi nggak ada yang megang HP untuk bikin video, jadi terpaksa video saya jeda dulu, dan saya akan memilih indukan yang akan dimasukkan. Oke, jadi maaf kita jeda sebentar. Nah jadi kawan-kawan, kita lanjut lagi. Ikan itu udah mulai kita masukkan, namun itu belum semuanya, karena biasanya dengan ukuran ini, dengan ukuran 5x4 ini saya isi dengan biasanya dengan jantan 10 dan yang betina 30. Nah itu, dan menghasilkan bisa 5.000 sampai 6.000 anakan per bulannya. Nah jadi ini karena air masih dikit, jadi belum semuanya tadi, maksud saya biar yang penting video ada contoh dulu untuk memasukkan. Nah ini yang lainnya masih di sini babonannya, dan nanti sisa pilihan kita taruh di kolam kita yang di luar. Oke, mungkin itu saja pemirsa YouTube di mana saja berada. Jadi mohon maaf bila durasinya terlalu panjang, karena maksud saya supaya lebih detail, supaya lebih jelas gitu. Oke, yang berniat mencoba usaha di pemijahan ikan nila boleh
diikutin saran dari saya. Oke, saya akhiri, saya cukup sekian, saya akhiri. Saya mohon namun sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun terlalu panjang durasi. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dari Lele Manja Channel.